Halo Sedayana, selamat datang di perjalanan kita yang seru ini. Kali ini kita berada di UPTD Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, tempat di mana terdapat ide yang hebat dengan aksi yang nyata. Jadi ikutin kami ya, karena kita akan mengintip beberapa aktivitas seru, inovasi keren, dan beberapa orang hebat di balik layar UPTD Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten. Yuk ikuti kami. Teman-teman, tahu tidak? Di Banten, tepatnya di Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, terdapat Balai UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Sosial. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Sosial hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang rentan, membutuhkan perlindungan, serta pemulihan sosial secara menyeluruh. Dengan berbagai program, UPTD memberikan layanan langsung seperti pendampingan sekaligus menjadi tempat tinggal bagi mereka yang terlantar. Sasaran mereka meliputi anak terlantar, lansia, dan korban kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ahmad Sirojudin, Kepala UPT Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten. UPTD Perlindungan Sosial memiliki struktur 3 kasih. Yang pertama adalah Kasubag TU, yang kedua adalah kasih anak, dan yang ketiga adalah kasih lansia. Nah, dari 3 kasih kita memiliki beberapa pelayanan di UPT Perlindungan Sosial. Pertama, pelayanan anak. Anak terdiri dari 25 yang kita layani di sini dari berbagai usia pendidikan. Pertama, usia pendidikan SD, pendidikan SMP, pendidikan SMA. Dari ketiga lembaga pendidikan, tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA itu terdiri dari 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Jadi total keseluruhan yang kita layani di UPTD Perlindungan Sosial ini adalah sekitar 25 anak terlantar di dalam panti. Selanjutnya, kasih lansia itu memiliki layanan yang ada di kita kurang lebih 60 lansia, terdiri dari 25 orang laki-laki, mbah-mbah ya, dan 35 orang itu nenek-nenek, mbah juga kita panggil dua-duanya mbah. Nah, dari ke-60 ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang 40 adalah lansia mandiri dan yang 20 adalah lansia tidak mandiri atau kita istilahkan dengan bed rest. Kenapa bed rest? Karena mereka pelayanannya di tempat tidur, memandikan dan sebagainya. Dan yang mandiri 40 itu kita hanya pengawasan di dalam panti karena mereka masih bisa melakukan sendiri kegiatan mandiri, seperti contohnya sholat 5 waktu ke musola, pergi ke musola, pulang pergi musola, itu mandiri, kamar mandi dan sebagainya. UPTD Perlindungan Sosial itu memiliki fungsi adalah pelayanan yang maksimal terhadap para anak-anak terlantar di dalam panti dan juga para lansia yang ada di dalam panti. Anak-anak yang ada di kita, 25 orang tersebut, memiliki perbedaan latar belakang yang sangat berbeda satu sama lainnya. UPTD Perlindungan Sosial itu melindungi mereka-mereka yang memang kurang perhatian di luar panti, karena di luar panti banyak sekali juga yang dilakukan oleh berbagai pengelolaan panti di luar yang kita lakukan. Layanan untuk klien kami di sini kebetulan sesuai dengan peraturan Gubernur Banten tahun 2018 nomor 18 tentang UPTD Perlindungan Sosial. UPTD Perlindungan Sosial adalah bagian dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Di sini memberikan perlindungan, perawatan, dan pelayanan terhadap lansia dan anak-anak terlantar. Sarana dan prasarana yang ada di kami itu antara lain adalah ada aula. Kemudian selain aula itu kita juga memiliki kurang lebih 12 wisma. Jadi 12 wisma itu 2 wisma anak-anak terlantar, 1 wisma bayi terlantar, kemudian juga yang lainnya adalah wisma-wisma untuk lansia. Jadi ada beberapa wisma
yang memang dihuni oleh lansia. Satu wisma itu ada 5 kamar. Nah, kemudian juga ada 2 wisma yang bed rest. Artinya wisma yang khusus untuk lansia yang sakit. Kita juga memiliki dapur umum. Dapur yang khusus untuk memasak makanan lansia. Kemudian ada klinik kesehatan. Jadi ketika lansia itu sakit, diperiksalah di klinik. Ada ruang untuk kesenian. Jadi ada gazebo seperti itu khusus untuk bisa bernyanyi-nyanyi gitu, seperti itu. Ketimpringan, jadi hiburan seperti itu. Ada ruang bermain. Kalau ruang bermain itu khusus untuk anak-anak seperti itu. Nah, kemudian juga ada ruang satpam. Kita memiliki sarana prasarana keamanan di sini. Ada arena parkir di sini, parkir untuk pegawai, untuk tamu, seperti itu. Ada pemakaman, sarana pemakaman. Jadi pemakaman itu kita mempunyai pemakaman khusus ketika lansia meninggal, kita ada untuk memakamkan lansia tersebut. SDM di sini ada perawat, dokter, dan juga tenaga-tenaga administrasi. Dan paling terakhir lagi, ini ada rekreasi untuk lansia. Jadi lansia kita bawa, misalkan kemarin itu ke SeaWorld, ya ke kebun binatang. Di sini di UPTD Perlindungan Sosial, kita di bawah Dinas Sosial Provinsi Banten. Jadi lansia itu kita kiriman dari kabupaten kota, dari seluruh Provinsi Banten. Kita terakhir di sini karena di kabupaten kota nggak lama, paling beberapa bulan. Jadi kiriman dari kabupaten kota dikirim ke sini. Biasanya kita dari kabupaten kota itu bersurat apabila ada lansia telantar. Dari kabupaten kota udah bersurat ke sini, kita terima. Udah gitu kita ditindaklanjuti dengan home visit. Biasanya setelah home visit kita telusuri apakah dia benar-benar keluarga yang tidak punya keluarga sama sekali. Dan apabila misalnya dia juga walaupun punya keluarga, dia tidak mampu untuk membiayai lansia tersebut. Dan kriterianya lansia di sini mandiri, usia di atas 60 tahun. Untuk pelayanan perawatan di sini kita memberikan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, kesehatan dia, pemeriksaan kesehatan, keterampilan. Ntar kita dilihat juga kan keterampilan banyak. Misalnya, kalau misalnya keterampilan kita misalnya merajut, rebanaan. Tadi juga kan kita setiap hari Rabu dan Jumat kita pengajian. Setiap Senin dan Kamis juga kita ada olahraga, keterampilan dan lain-lain. Kalau misalnya tidak tertangani sama di puskesmas, kita rujuk ke Rumah Sakit Banten. Kami melihat ada beberapa lansia yang bed rest ya Bu ya. Jadi bagaimana pelayanan UPTD melakukan terhadap para lansia tersebut? Lansia bed rest di sini ada 2 wisma, Edelweiss sama Bougainville. Di sini yang bed rest. Kalau yang bed rest total di sana yang di wisma Edelweiss. Di situ misalnya dia nggak bisa mandi, jadi kita harus memandikan, memasangkan pampers, memakai baju, dan pemberian makan. Mungkin itu. Dan dari segi kesehatan juga kita ada pemeriksaan untuk kesehatan untuk lansia bed rest. Kita kalau misalnya untuk bed rest sendiri kita full total, karena kita pertama itu bed rest itu emang harus kita perhatikan karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Baik Pak, bagaimana proses dan persyaratan pada pengasuhan anak dan apa saja tantangan dari hal tersebut? Kalau proses terkait dengan anak telantar yang ada di UPTD Perlindungan Sosial itu anak yang memang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi Banten, yang mereka memang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, misalkan mereka untuk sandang, papan, dan pangannya mereka tidak terurus oleh orang tuanya tidak ada, sudah almarhum, dan juga orang tua yang tidak bisa melindungi mereka, sehingga anak tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dikirim ke UPTD Perlindungan Sosial di Ciposok ini. Nah, untuk tahun ini anak yang ada dibina di UPTD PC ini sebanyak 25 anak dari usia
sekolah SD sampai SMA. Beda kebiasaan sehingga nanti ini menjadikan tantangan bagi kami para pengasuh anak supaya anak itu bisa hidup layak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Nah, di kita ini SD ada 6, SMP ada 4, dan SMA ada kurang lebih 7. Baik Pak, apakah terdapat program rehabilitasi dan konseling pada anak? Perlu kami sampaikan bahwa anak-anak penghuni UPTD-PS ini memang ada satu program untuk konseling bagi mereka. Kami kerjasama dengan universitas terkait dengan konseling bagi anak-anak yang memang pelaksanaannya ini 2 minggu sekali. Bagi anak-anak, mereka konselnya datang ke kami, berkomunikasi dengan anak-anak terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak, baik persoalan di sekolah maupun persoalan yang mereka hadapi di lingkungannya, sehingga ditemukan suatu cara untuk pemecahan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya terkait dengan bagaimana setelah mereka selesai sekolah di kami. Nah, pada tahun ini memang baru ada 6 siswa yang lulus dari sekolah SMA yang klien anak ini. Kami kerjasama dengan salah satu perusahaan, mereka direkrutmen oleh perusahaan bekerja di industri. Ada sekitar 4 yang sudah masuk bekerja di industri di kawasan Cikande. Nah, untuk tahun kedepannya, tahun depan ini kebetulan tidak ada anak yang kelas 3 SMA, sehingga kami akan melanjutkan kerjasama terkait dengan pendidikan mereka, keterampilan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kami akan kerjasama dengan BLKI, Kepunyaan Pemerintah Provinsi Banten, manakala anak hasil pendidikan kami di sini tidak akan melanjutkan kuliah ke universitas. Dan kami pun sudah melaksanakan kerjasama beasiswa dengan Universitas Bina Bangsa, tetapi anak-anak ini tidak mau mengikuti kuliah karena dengan faktor bukan faktor ekonomi, karena kan kuliahnya juga kan gratis, cuma yang mereka hadapi karena mereka dari luar kota Serang untuk penginapan, untuk transport, sehingga mereka untuk sementara pengennya bekerja saja untuk membantu keluarganya.